Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa sekali ya. Pagi-pagi ini sangat crowded sepertinya. Teman-teman kru, biasakan ya bangun pagi tolong. Padahal saya yang terlambat ya. Oke, nah selamat pagi Sultra seperti biasa. Di penanggalan Jumat 13 Agustus 2021 kali ini bersama saya Reskiana Ilyas, kita akan membahas kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas dunia-dunia usaha atau peluang-peluang usaha di Sulawesi Tenggara. Dan seperti biasa juga tentunya saya tidak sendiri ya, karena saya takut sendiri. Dan hari ini akan ada tamu spesial saya yang akan menemani untuk berbicara tentang usaha yang saat ini dia geluti atau yang saat ini menaungi dia begitu. Nah, langsung saja kita sambut siapakah kira-kira bintang tamu. Ya, saya bilang bintang tamu karena dia merasa dirinya bintang ya. Bintang tamu kita pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang Pak Rahmat Ladae. Selamat pagi Sultra, selamat pagi Kiki. Iya, marketing head dari PT Mega Putra Kendari, Betul Pak ya. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih tentunya sudah hadir di Selamat Pagi Sultra. Selamat datang. Dan seperti yang saya katakan tadi, 30 menit ke depan kita akan berbicara tentunya tentang bisnis yang saat ini atau proyek-proyek yang saat ini tengah dijalankan oleh PT Mega Putra Kendari, Pak. Iya, Bapak sudah siap Pak ya? Sudah sarapan karena kami tidak menyiapkan sarapan Pak ya, cuman air minum. Jadi ya, Pak Rahmat Ladae ini merupakan head marketing head dari PT Mega Putra Kendari ya. Jadi tentunya beliau kapabel lah untuk menjelaskan tentang seluk-beluk dari usaha di PT Mega Putra Kendari ini. Insya Allah. Iya, Bapak kapabel ya Pak ya? Ya. Udah bukan kabel lagi Pak. Baiklah Pak, mungkin bisa langsung dijelaskan Pak, sebenarnya PT Mega Putra Kendari ini bergerak di usaha apa ini? Ya. Baik, kami dari PT Mega Putra Kendari ini bergerak di bidang otomotif. PT Mega Putra Kendari sendiri merupakan dealer kendaraan roda 4 dengan merek Suzuki. Jadi kami dealer yang menjual produk-produk mobil atau kendaraan roda 4 dengan merek Suzuki. Oh, mobil. Betul. Ya. Saat ini sudah berada di beberapa daerah, Kendari, Kolaka, dan Bau-Bau. Oh, jadi bukan hanya kota Kendari ya, tapi sudah mulai mengekspansi begitu ya, keluar betul. kota Kendari. Kolaka lebih duluan ya. Kemudian untuk Bau-Bau sudah dari beberapa tahun terakhir, cuman resminya tahun ini. Oh begitu. Di antara beberapa cabang dari Mega Putra Kendari ini, kira-kira daerah mana nih yang peluangnya atau mungkin pangsa pasarnya ini paling besar begitu? Ya, Kendari masih yang paling besar. Kendari masih memegang kendali. Market terbesar, kemudian ada juga dari Konsel. Karena kita untuk produk-produk Suzuki itu backbone-nya atau produk unggulannya itu adalah New Carry ya. Nah, New Carry ini banyak dipakai oleh bapak-bapak ibu-ibu yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan. Nah, di Konsel itu paling banyak. Nah, dan itu cocok Sangat sekali cocok ya sekali, untuk ya, ini. ya. Oke. Saya pikir tadi Bapak mau bilang di Kendari karena memang Bapak sebagai marketing head-nya ya. Betul. Betul, iya. Betul juga, Bapak sih. membenarkan juga ya. Iya. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dengan pernyataan saya tadi. Tidak usah kita lanjutkan Pak, nanti kita lanjutkan di belakang. Boleh. Pak, nah kalau untuk tadi kan kalau di Konsel ya atau di daerah-daerah seperti itu New Carry ini jadi salah satu andalan gitu. Nah kalau di Kota Kendari sendiri kira-kira yang paling banyak diminati, paling banyak membelinya tuh jenis mobil seperti apa? Masih sama. New Carry ini kita bilang sebagai backbone-nya kita karena dia ini menguasai presentasi penjualan di berbagai daerah. Di 13 kabupaten Sulawesi Tenggara. Nah, khusus untuk produk Suzuki ini New Carry. Nanti berikutnya kita nanti ada XL7, kemudian ada R3, ada Ignis, ada Baleno, baru lain-lain. Kenapa New Carry bisa lebih unggul dibanding yang lain? Karena ini produk yang sudah teruji puluhan tahun. Kemudian selain itu dari saudara-saudara setipenya, misalnya zaman dulu kita masih kenal Carry, kemudian ada Mega Carry, nah kemudian sekarang terakhir New Carry. Nah, Mega Carry ini produk
yang dibuat di Indonesia kemudian diekspor di berbagai belahan dunia, negara belahan dunia. Luar biasa berarti ya. Jadi memang penjualan New Carry ini cukup mendongkrak juga penjualan dari Mega Putra Kendari ya. Betul, wow, ya. Luar biasa. Kalau kira-kira Pak nih, untuk ini kira-kira aja Pak ya. Kira-kira kalau seumpamanya untuk operasional seperti kami begitu ya, mobil Ini operasional. pertanyaannya harus agak bijak menjawab, Iya. agak menjurus ke sponsorship. Kira-kira begitu jenis mobil yang cocok gitu untuk operasional dari McTV kira-kira apa gitu Ya. Pak ya? Masih kami anjurkan juga mungkin New Carry. Ya, Oke. karena New Carry ini dia satu jenis, tapi di bawahnya itu ada berbagai tipe yang dibuat. Basicnya itu atau istilahnya DNA-nya dari New Carry. Jadi New Carry bisa jadi mobil bak seperti biasa, seperti umumnya. Kemudian bisa jadi mobil box, mobil untuk box jualan yang bisa buka samping. Iya, Kemudian kayak food truck gitu ya. Betul sekali. Iya, Bapak Nah, nggak tahu istilahnya ya Pak. untuk media masih New Carry, mungkin yang style box supaya kamera dan Luas, perlengkapan apa-apanya itu bisa, mungkin MCR juga bisa standby di situ, Iya, dibikinkan betul rak-rak, sih. bisa. Iya, saya agak susah membayangkan. Mungkin kalau real ada mungkin bagus kali ya Ya. Pak ya. Iya betul, amin ya. Amin. Mudah-mudahan McTV jalan terus, maju terus, Amin. kita bisa deal-dealan panjang ya. Ya, amin. Iya, ini soal titipan Pak ya. Iya, baik. Ngomong-ngomong masalah New Carry, sebenarnya maksudnya New Carry ini tipe jenis mobil apa sih sebenarnya? Maksudnya kan ada yang kayak tipe keluarga apa sih yang Passenger ya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau New Carry ini sendiri ya tipe jenis mobil seperti Ya, apa? kita sebutnya komersil. Komersil. Jadi untuk produk Suzuki itu ada komersil, itu adalah New Carry atau Carry. Cuman sekarang produk itu sudah tidak ada. Yang ada cuma New Carry. Dulu ada Carry, ada Mega Carry. Sekarang produk terbaru itu adalah New Carry. Ini perpaduan antara Carry dan Mega Carry yang digabungkan menjadi satu, melihat sisi-sisi lebih dari Carry, kemudian melihat sisi lebih dari Mega Carry, kekurangan-kekurangan semuanya dibuang dan dibuatlah New Carry ini. Saya jadi makin gak sabar gitu lihatnya Pak ya. Amin. Ya, amin ya. Ya, memang tujuan acara ini seperti itu, menggetarkan hati narasumber. Narasumber untuk segera beriklan ya. Iya, betul sekali. Pesannya seperti itu Pak. Baik. Oke, nah Pak Mehmet, mungkin kita akan berbicara tentang seputar penjualan dari PT Mega Putra Kendari ini. Nah, sekarang kan ini kita tahu ya, sekarang tuh masa pandemi begitu. Betul. Cukup sulit. Semua bidang usaha cukup terdampak dari pandemi ini ya. Kira-kira kalau PT Mega Putra Kendari sendiri terdampak tidak gitu untuk ini, daya beli masyarakat kan cukup menurun sekarang ya? Betul, baik. Saya coba jawab ya. Kalau masalah terdampak semua. Yes. Tapi syukur alhamdulillah saya mungkin agak percaya diri ya. Kita 2019 kalau tidak salah COVID pertama ya. Iya, 2019 betul. Karena namanya COVID-19 Pak. Oke, siap. Bukan COVID-20. Kita semua sangat terpuruk. Bayangkan dari 100% tiba-tiba kita menjual itu cuma 10%. Itu drastisnya waktu itu ya. Iya. Cuman saya mungkin ya melihat peluang, saya tidak mau terus down seperti itu. Dan saya melihat waktu itu media memang berpengaruh besar untuk perubahan dan perkembangannya Suzuki ketika itu. Terima kasih. Ya. Termasuk media Kendari. Iya. Jadi begini Ki, saya trik ya, mudah-mudahan bisa diterapkan untuk keluarga di rumah atau pengusaha-pengusaha di luar. Jadi waktu COVID kita itu selama 3 bulan jualan itu cuma sekitar 10%. Bayangkan. 10%, ya. Dari awal resmi dinyatakan kita pandemik ya di Indonesia. Yang saya lakukan di bulan ketiga itu, saya tidak lagi dengan media, saya tidak berbicara bahwa kita penjualannya sekian-sekian, no. Saya justru ketika kita dalam posisi terpuruk, karena kebetulan sudah 3 bulan nih, kita sudah 3 bulan pandemi kan, kemudian semua terpuruk, cuman saya pikir kalau kita terus pandemi rawan kita bahaya. Dan masyarakat ketika itu saya sudah baca bahwa masyarakat sudah bosan dengan pandemi, mau bangkit lagi. Saya ajak teman-teman media kumpul, yang kita lakukan adalah bikin berita. Jadi selama 2 minggu full untuk di bulan Mei kalau ya, Mei ya waktu itu, saya meminta media untuk memberitakan tentang penjualan Suzuki yang naik signifikan ketika itu. Begitu. Bapak sombong ya waktu sombong. Padahal faktanya enggak, kasusnya begitu. Terus jadi
seluruh media itu memberitakan Suzuki tiba-tiba naik penjualan. Wow. Berbagai alasan kita kemukakan kenapa bisa naik penjualan. Salah satunya ya mungkin masyarakat sudah terlanjur terpuruk di 3 bulan terakhir. Mereka kepingin bangkit, nah mau tidak mau masuk ke Suzuki beli untuk lanjut usaha. Iya, Tetangganya iya. lihat Ki, Oke. karena tetangganya lihat, jadi akhirnya dia mau beli. Iya. Isu Dia itu juga yang kita yang tak bangun. putar ya. Akhirnya, iya di bulan Mei Juni kita naik signifikan. Kita dari 10% penjualan naik ke 50% Ki. Bulan Juni ya. Luar biasa. Orang lain masih terpuruk waktu itu. Suzuki Ya, ya. sudah naik waktu Karena itu. sugesti kesombongan itu ya. Sugesti kesemuanya itu. Betul, Ya, ya. betul. Makanya saya bilang media itu sangat penting sekali. Nah, di bulan Juli kita itu sudah 80% Ki. Nah, di situ saya justru Ini dari berapa bulan ya cukup terpuruk dari yang 10%, kemudian naik 50%, 50%. kemudian naik 80% ya. Ya. Memang berarti memang seperti itu, bahwa maksudnya sugesti kita begitu itu sangat penting sekali juga. meyakinkan orang-orang ya. Oke. Media berperan penting di sini kalau saya lihat. Oke, kita nanti akan sambung tentang media yang berperan penting itu Pak Siap. ya, supaya Bapak makin tergetar begitu hatinya. Iya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan tentunya perbincangan kita yang seru ini tentang bagaimana usaha-usaha di masa pandemi dalam talk show Selamat Pagi Sultra setelah yang satu ini. Sayang. Oh, cintaku. Apa kau teriak-teriak kayak lagi tinggal di hutan saja? Adakan saya dulu itu HP-ku. Sudah Miko gas-gas itu motormu, udah kenal kita asapnya. Coba Piko lihat itu. Pagi-pagi panaskan mobil. Kita pagi-pagi panaskan daun kelor sejak malam. Alah, mobil jelek juga. Paling bensin botolan dia dah isi. Menang di gaya sih juga. Saya berangkat dulu saya kerja ya. Iyo, pergi Mi. Carikan kita uang banyak-banyak nah, supaya bisa beli mobil. Ada kok di rumah itu ya. Ah. Astaga, hari ulang tahunnya Pak listrikku ini hari. Bikin saya dapat hadiah. Pasti itu mobilnya itu. Rusak kok rusak. Ada deh. Sayang, sini Pi. Apa? Kau selingkuh tak? Kita dapat hadiah mobil dari Maxil. Tidak percaya. Betulan Hai, sini Mi kita berfoto. Halo Pak, bagaimana perasaannya memenangkan hadiah dan gelar Maxil?